Bro, ada yang kurang nih. Kalian belum pada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya. Kalian klik tombol subscribe. Gasken, gasken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya malam ini akan menyampaikan tentang kecerdasan finansial dasar ya. Ini revisi dari tanggal 29 Juni 2019. Masalah kita saat ini adalah sistem pendidikan kita yang hanya melatih kita untuk cara mencari nafkah, menjadi dokter, menjadi jaksa, hakim, ekonom, dan lain-lain. Belum ada pendidikan formal atau informal yang melatih kita untuk mengatur penggunaan uang yang kita peroleh. Dan fakta membuktikan, Bapak Ibu, bahwa itu lebih penting dari yang kedua. Yang kedua itu lebih penting dari yang pertama. Karena banyak sekali orang yang tidak terlatih mencari nafkah, tapi dia terlatih untuk mengatur uang, akhirnya mereka ialah yang lebih kaya. Jadi rata-rata kita kecerdasan finansialnya rendah. Ini faktanya Bapak Ibu ya. Setelah usia 65 tahun di Amerika Serikat, ini Amerika Serikat Bapak Ibu, ini negara yang dikenal sebagai negara kaya. Kemudian usia 65 tahun itu dianggap sebagai usia atau masa usia pensiun gitu ya. Jadi harusnya mereka yang sudah bekerja keras lama itu ya sudah kaya atau mampu. Faktanya seperti ini Bapak Ibu. Hanya 1% yang kaya, hanya 4% yang makmur atau mandiri secara keuangan. Gila enggak Bapak Ibu? Ya, selama sekian puluh tahun hanya 5% yang dia bisa mandiri. Ya, sedangkan yang 5% itu masih harus bekerja. Yang 36% alhamdulillah dia meninggal. Yang 54% tergantung pihak lain. Jadi setelah bekerja keras selama puluhan tahun, pada usia 65 tahun ke atas tergantung pihak lain. Ini Amerika Bapak Ibu. Indonesia nggak tahu. Nah di Indonesia ini faktanya. Penyelidikan majalah SWA ya, tahun 80-an ya. 80% profesional berpenghasilan besar akan jatuh miskin di usia tuanya. Ya. Kemudian ini di Amerika juga 90% penerima lotre besar akan jatuh miskin 3 tahun setelah terima lotre. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwa kecerdasan finansial kita rendah sehingga cara mengatur keuangan kita pun rendah. Nah, cerdas keuangan itu apa sih? Yaitu mengerti 5 peraturan dasar keuangan. Yang pertama, membedakan aset dan beban, mengerti arus uang atau cash flow, mengetahui cara menggunakan uang, memahami penghasilan aktif dan pasif, dan mengetahui definisi kaya dan miskin. Ya, itu adalah cerdas secara keuangan. Saya akan bicarakan dengan cepat satu persatu karena nanti beberapa item akan ada pembicaraan sendiri ya, ada video yang tersendiri yang lebih detail. Yang pertama, peraturannya membedakan aset dan beban, gitu ya. Nah, aset itu apa? Aset adalah segala sesuatu yang bisa memberikan penghasilan kepada kita, rutin ya, penghasilan setiap bulan. Seperti saham, real estate, bisnis, ternak, lahan produktif. Jadi ini bukan karena peningkatan nilai. Misalnya Anda punya tanah nganggur, ya tanah nganggurnya setelah sekian tahun nilainya naik, itu bukan aset. Kan tanah nganggur itu tiap bulan tidak menerima hasil, ya kecuali itu Anda sewakan. Ya. Begitu juga uang dolar misalnya Anda simpan atau apa sekarang terkenal, oh itu Bitcoin Anda simpan, itu bukan aset Bapak Ibu. Ya. Kecuali dia menghasilkan setiap bulannya, itu baru disebut aset. Ya, kalau beban itu adalah sesuatu yang membuat kita mengeluarkan uang, ya, seperti rumah yang kita tempati, mobil yang kita tempati, yang kita pakai. Ya. Nah, secara umum, Bapak Ibu, kita seharusnya menaikkan aset dan menekan beban. Tapi apa yang terjadi selama ini? Karena ketidaktahuan kita, maka kita meniadakan aset dan menumpuk beban, ya, seperti rumah diperbesar, mobil diperbanyak. Kenapa? Karena kita salah menganggap itu aset. Nah, peraturan yang kedua adalah 3 macam arus kas, ya, atau arus uang, yaitu arus uangnya orang miskin, arus uangnya kelas menengah, dan arus uangnya orang kaya. Jadi Bapak Ibu, besar
Anda disebut orang kaya atau tidak itu bukan berdasarkan berapa penghasilan Anda, ya. Tapi Anda disebut makmur atau kaya kalau Anda memiliki arus uangnya orang kaya. Sesederhana itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau penghasilan Anda 100 juta sebulan tapi arus kasnya orang miskin, Anda orang miskin Bapak Ibu, ya. Nah, ini akan ada yang pembahasan lebih lanjut, ya. Jadi arus uang itu menyangkut 4 ini ya, pemasukan, pengeluaran, aset, dan beban. Artinya tergantung, misalnya pemasukan dari mana, dari gaji, honorarium, atau dari keuntungan bisnis yang Anda kelola sendiri, gitu ya, atau dari dividen, keuntungan bisnis yang dikelola orang lain, sewa dari lahan kita, dan lain-lainnya. Itu semua pemasukan, dan itu yang membedakan apakah Anda kelas menengah, Anda harus miskin atau orang kaya, gitu ya. Pengeluaran, aset, beban, ya itu semua jadi semua menentukan. Ya. Jadi Anda disebut kaya atau miskin tidak tergantung berapa besar penghasilan Anda, tetapi tergantung bagaimana sifat penghasilan Anda dan dari mana penghasilan Anda itu Anda peroleh. Apakah dari pekerjaan ataukah dari aset. Kalau dari pekerjaan, Anda tidak pernah disebut sebagai orang kaya, ya, kalau Anda penghasilannya dari pekerjaan sebesar apapun, ya, seperti itu. Nanti Anda belajar lagi di pembicaraan tentang cash flow. Nah, terus peraturan yang ketiga adalah tipe orang dalam menggunakan uang. Ada 3 tipe. Menggunakan uang yang belum didapat itu tipe peminjam, umumnya senang hidup mewah, selalu dalam posisi hampir bangkrut. Ya. Nah, tipe penabung itu menggunakan uang yang sudah didapat, ya, atau beli cash segala sesuatunya. Ini sedikit lebih lama sebelum bangkrut kalau terjadi sesuatu dengan pencari nafkah. Nah, yang ketiga ini ada tipe investor. Ini sebagian penghasilan disisihkan dan secara hati-hati diinvestasikan, menghasilkan, dan inilah yang hidup nyaman. Yang keempat adalah Anda bisa memahami apa itu penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Ya. Penghasilan aktif itu disebut earn income, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan. Ya, sifatnya hanya sementara, tergantung pada kondisi kita. Begitu Anda sakit, meninggal, Anda tidak dapat penghasilan. Dan penghasilan ini tidak dihitung dalam menilai kekayaan seseorang. Ya. Dan ini tidak terlalu bermanfaat untuk keturunan kita. Ya. Semuanya tergantung pada diri Anda sendiri dan umumnya didapat tanpa sistem. Ya. Dan ini oleh Robert Kiyosaki disebut sebagai uang yang salah. Bapak Ibu, saya betul-betul frustrasi mendengar ini karena selama 20 tahun lebih saya bekerja sebagai dokter, membaca hasil yang saya peroleh itu adalah uang yang salah. Awalnya saya berontak Bapak Ibu, kok enak betul Robert Kiyosaki menjudge orang. Ternyata sesuai kenyataannya ya. Jadi pada awalnya kita seperti ini ya. Menarik gerobak ya, hasil dengan beban yang sedikit ya, cuman punya motor mungkin, TV dan lain-lain. Makin lama apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin tinggi beban kita ya, dan kita harus tarik itu sendirian, dan itulah yang terjadi. Dan suatu saat kita tidak bisa bekerja lagi, ya sudah selesai semuanya. Ini penghasilan aktif. Jadi semakin besar penghasilan aktif Anda, semakin stres Anda, dijamin. Yang kedua penghasilan pasif, ya, atau disebut juga residual income, penghasilan yang berasal dari aset. Sifatnya permanen, tidak tergantung pada kondisi kita, ya, dan ini dihitung dalam menilai kekayaan seseorang. Sangat bermanfaat untuk keturunan kita. Umumnya melibatkan banyak orang dan ada sistem. Ya. Dan ini yang sering disebut sebagai uang yang benar. Ya. Jadi semakin besar penghasilan pasif Anda, semakin tenang kehidupan Anda. Ya. Jadi nggak apa-apa Anda berjuang mendapatkan penghasilan aktif, tapi itu harus segera dialihkan menjadi penghasilan pasif. Kalau hanya tetap penghasilan aktif, Anda hidup dari penghasilan aktif, wow, ya nanti di belakang akan diperlihatkan. Donald Trump mengatakan, ya, setiap orang punya bakat meniru. Ya, selama ini bakat itu kita gunakan untuk meniru cara mendapatkan uang yang salah.
Jika bakat tadi digunakan untuk meniru cara mencari uang yang benar, maka kehidupan yang luar biasa akan menantinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dikatakan oleh dokter siapa itu namanya, tentang pemrograman bawah sadar kita, bahwa anak-anaknya orang kaya itu berbeda dengan anak-anaknya orang biasa. Anak-anaknya orang kaya meskipun di sekolah itu bodoh, tidak pernah diberi modal oleh orang tuanya, tapi mereka akan dengan mudah bisa menjadi kaya. Karena program pikirannya itu berbeda. Dr. Bruce Lipton ya, Anda perlu melihat videonya, itu hanya 7 menit. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Karena itu kami di CFS ini melakukan reprogramming ya. Anda kalau melihat video meningkatkan plafon rezeki ya, karena ini tadi ya, kita sudah meniru cara mendapatkan uang yang salah sejak kita kecil, dan itu yang terjadi sampai sekarang. Kalau tidak di reprogramming ya salah terus. Jadi ini penghasilan aktif dan pasif bedanya. Kalau penghasilan aktif itu begitu Anda bekerja, Anda sudah dapat uangnya, terus naik terus. Suatu saat akan mendatar ya. Kalau Anda bekerja di perusahaan swasta, usia 40 tahun belum mencapai puncak, keluar aja deh, tidak akan bisa mencapai puncak gitu ya. Dan suatu saat pasti akan menurun karena PHK, meninggal, pensiun dan lain-lain, sehingga tinggal sekitar 20%-nya saja lah gitu ya. Nah, di sini kita kerja mendapatkan uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Nah, penghasilan pasif sebaliknya, yaitu awalnya menurun tapi terus naik terus ya. Karena di sini kita kerja membangun aset. Pada saat kita membangun aset itu kita tidak punya penghasilan atau penghasilannya malah menurun, kita malah mengeluarkan uang gitu ya. Nah, nanti kalau aset itu sudah menghasilkan uang, maka barulah naik terus. Kalau kita sudah tidak kerja lagi, ya, kalau aset sudah menghasilkan uang, kita tidak perlu kerja lagi, aset akan terus menghasilkan uang. Dan itulah yang saya alami Bapak Ibu selama 14 tahun ya, sejak 2005 sampai sekarang, saya hidup dari aset. Saya tidak lagi bekerja mencari uang, tidak praktek, tidak ini itu, pokoknya tidak bekerja cari uang lah gitu ya. Saya tetap bekerja, tapi kerja saya membangun aset sehingga aset saya harap bertambah besar ya. Dengan penghasilan saya yang lalu itu tergantung pada aset yang dulu saya bangun. Jadi di sini bedanya, saya bekerja untuk meningkatkan penghasilan saya. Kalau waktu saya jadi dokter dulu, saya bekerja untuk mempertahankan penghasilan saya. Itu bedanya. Nah, ini peraturan yang terakhir, bedakan antara kaya dan miskin ya. Kita disebut kaya atau makmur jika penghasilan pasif kita lebih besar dari biaya hidup kita gitu ya. Anda perlu mengukur yang namanya indeks kemakmuran, yaitu penghasilan pasif dibagi biaya hidup ya. Kalau indeks kemakmuran Anda lebih dari 1, Anda disebut makmur. Kalau indeks kemakmuran Anda lebih besar, jauh lebih besar dari 1, Anda disebut kaya ya. Jadi Anda ukurlah indeks kemakmuran Anda 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun dan sekarang, turun apa naik ya. Kalau naik, oke, Anda sudah aman berarti gitu ya, masa depan yang cerah menunggu Anda. Tapi kalau Anda turun, meskipun Anda semakin lama hidup Anda merasa semakin mewah, penghasilan Anda semakin mewah, sebetulnya ancaman pada keluarga Anda semakin besar. Nah, miskin itu apa? Tidak ada sebetulnya definisi miskin secara sosial, agama, nggak ada. Semua di setengah di apa ya? Ya, supaya jadi cukup gitulah ya. Jadi cukup itu sebetulnya adalah kekurangan uang yang dicukup-cukupkan gitu ya. Karena gini, miskin itu, orang miskin adalah mereka yang bekerja keras hanya untuk membayar gaya hidupnya yang mahal dan selalu ingin lebih dan lebih ya. Wah, itu saya banget dulu Bapak Ibu ya. Jadi mula-mula dia hidupnya sederhana, makin lama makin mewah, tapi kerjanya semakin berat ya, lama-lama bangkrut kalau memang kehilangan pekerjaan atau nafkahnya ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus hati-hati, yang hidup mewah belum tentu kaya. Yang hidup sederhana belum tentu miskin. Tetapi kalau Anda hidup mewah dengan penghasilan aktif, bisa dipastikan Anda miskin ya. Anda harus segera merubah penghasilan aktif Anda menjadi penghasilan pasif. Tidak mudah tapi bisa. Penerapan kecerdasan finansial seperti ini nanti akan dibahas lagi secara khusus dalam sebuah video ya. Yaitu yang pertama, hilangkan kredit konsumtif Bapak Ibu ya. Yang kedua, pertahankan tingkat kehidupan Anda
Ketiga, dapatkan penghasilan pasif. Jadi kalau diumpamakan itu seperti ini ya. Tadinya Anda bebannya besar seperti ini, Anda sederhanakan, gitu ya. Anda turunkan, Anda hilangkan kredit konsumtif Anda, punya 2 mobil, kredit semua, ya dijual aja, dibelikan 1 aja yang sederhana, cash, gitu ya, dan seterusnya. Termasuk rumah, Bapak Ibu. Ya, rumah adalah penghisap kekayaan nomor 1 bagi kelas menengah. Oke, itu nanti akan bahas di media yang lain. Dan kemudian mendapatkan penghasilan pasif seperti ini prosesnya ya. Bapak Ibu, kalau saya yang sudah berumur aja bisa mengalihkan penghasilan aktif saya menjadi penghasilan pasif, saya pastikan Anda seharusnya juga bisa. Oke, salam dari saya, Dr. Sigit Setiawadi. Salam sukses untuk Anda. Ratusan juta pengguna internet, 88% diantaranya menggunakan YouTube. Dan 150 juta diantaranya, ada banyak toko-toko yang mendapatkan penghasilan puluhan, ratusan, hingga miliaran rupiah. Dari mana mereka dapat? Dari iklan. Dari setiap iklan yang kita sebagai penonton melakukannya. Dari sanalah mereka mendapatkan pundi-pundi penghasilan. Menurut penelitian, penonton YouTube rata-rata dalam 1 hari menghabiskan 59 menit. Salah satunya mungkin di antara adalah Anda. Ketika Anda menghabiskan waktu 59 menit per hari untuk menonton YouTube, berapa penghasilan yang Anda dapat? 0. Di sanalah sebuah aplikasi atau platform hadir untuk Anda yang menghargai waktu-waktu Anda, yang menghargai relasi Anda, dan di sana Anda mendapatkan penghasilan. Inilah VTube. VTube adalah aplikasi atau platform yang menghargai Anda, waktu Anda ketika Anda menonton, khususnya iklan. Hanya dalam 5 menit sehari atau 10% dari kebiasaan Anda akan mendapatkan penghasilan. VTube adalah aplikasi yang menghargai Anda, teman-teman, ketika Anda memiliki banyak teman-teman dan relasi. Dan VTube adalah sebuah aplikasi atau platform yang memberikan kesempatan kepada Anda untuk memiliki bisnis dimanapun, kapanpun, tidak terbatas lokasi, dan gratis. Di era digital ini, ketika Anda memilih sebuah bisnis dan semuanya kebanyakan gratis, Anda harus memperhatikan beberapa hal. 4 yang Anda harus perhatikan. Yang pertama, yaitu perusahaannya. VTube didirikan oleh PT Future Viewtech yang ada di Jakarta, dan legalitasnya lengkap, dan khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya sendiri sudah mengeceknya. Jadi mereka menyatakan bahwa perusahaan ini sudah sesuai izin untuk melakukan semua aktivitasnya. Artinya aman buat kita semua. Yang kedua adalah dari segi penghasilannya. Apakah penghasilannya ini wajar atau tidak? Wajar atau tidak artinya apa? Ketika Anda melakukan effort lebih besar dalam satu usaha, maka penghasilan Anda juga akan lebih besar. Apalagi dilakukan bersama-sama. Di sini juga menandakan akan seperti itu di dalam VTube. Ketika usaha Anda semakin kecil, tentu saja yang didapatkan juga semakin kecil. Yang ketiga adalah dari segi produk. Produk itu artinya apa? Artinya ini adalah sebuah entertain. Anda menonton di VTube. Ketika Anda menonton, siapa saja yang bisa menonton? Semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Produknya sangat bisa dicapai oleh semua kalangan. Yang keempat adalah gratis. Dan juga tentu saja dapat dilakukan dimanapun dalam era digital ini. Berapa penghasilan yang Anda bisa dapatkan dari VTube? Yaitu mulai dari 200.000, 1 juta, 4 juta, bahkan puluhan juta. Bagaimana Anda mencapai semua ini? Tentu saja tidak mudah. Dan untuk itulah, yaitu Anda menonton selama 5 menit. Di situ pula, itu memberikan penghasilan untuk Anda. So, jangan menunda,